Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yolanda Tri Aulia Rahmah, NIM 21201111 akan menjelaskan tentang Sayyid Ahmad Khan. Beliau lahir di Delhi pada tahun 1817. Menurut suatu keterangan, beliau berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Neneknya Sayyid Hadi adalah pembesar istana pada zaman Alamgir II 1754 sampai 1759. Sejak kecil, beliau mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama. Beliau belajar bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Beliau rajin membaca buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ketika berusia 18 tahun, beliau bekerja pada Beliau di Serikat India Timur, khususnya di dunia Islam, diakui cukup besar. Beliau pengliham utama kebangkitan orang Islam di masa abad ke-19. Langsung atau tidak langsung, beliau berperan dalam pengorganisasian beberapa gerakan massa dan gerakan reformis di seluruh umat Islam. Dalamnya termasuk gerakan modernis dan Khalifah di India, gerakan nasionalis dan modernis di Mesir, gerakan persatuan dan kemajuan Turki, kemudian bekerja pula sebagai hakim. Tetapi pada tahun 1846, beliau kembali ke Delhi dan mempergunakan kesempatan itu untuk belajar. Di kota Delhi inilah beliau dapat melihat langsung peninggalan kejayaan Islam dan bergaul dengan tokoh-tokoh dan pemuda Muslim seperti Nawab Ahmad Baksh, Nawab Mustafa Khan, Hakim Mahmud Khan, dan Nawab Aminuddin. Semasa di Delhi, beliau mulai mengarang karya pertamanya adalah Asar As-Sanadid pada tahun 1855. Beliau pindah ke Bijnore. Di tempat ini beliau tetap mengarang buku-buku penting Islam di India. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan dan kekacauan politik di Delhi yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap orang India. Ketika melihat keadaan rakyat Delhi, beliau sempat berpikir untuk meninggalkan India menuju Mesir. Tetapi beliau sadar bahwa beliau harus memperjuangkan umat Islam India agar menjadi maju. Beliau berusaha mencegah terjadinya kekerasan dan banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan hingga diberi gelar Sir, tetapi beliau menolaknya. Pada tahun 1861, beliau mendirikan sekolah Inggris di Maradab dan Gaziur untuk para pelajar yang ingin menuntut ilmu. Pada tahun 1878, beliau mendirikan sekolah Muhammad Anglo Oriental College Maok di Aligarh yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam India. Membentuk India Muhammadan Educational Conference yang bertujuan untuk memajukan pendidikan Islam di bidang kaum muslim sebagai pemikir Islam di bidang pendidikan. Banyak karya tulis yang dihasilkannya seperti Tafsir Al-Quran Nabiyyin Al-Kalam 1862, tentang Bibli dan Hasbak, Bagwad Al-In Nabi Muhammad Hind 1858, dan Essay on the Life of Muhammad 1800, biografi Nabi Muhammad SAW. Hingga akhir hayatnya beliau selalu mementingkan pendidikan umat Islam India dan meninggal dunia pada tahun 1989. 2. Pemikiran Sayyid Ahmad Khan.
Beliau mempunyai kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir setelah Abduh berpisah dengan Jamaluddin Al-Afghani dan kembali dari pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal, yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya akan kebenaran wahyu, beliau berpendapat bahwa akal, keyakinan, kekuatan, dan kebebasan akal menjadikan beliau melakukan perbuatan. Percaya bahwa manusia bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. Ini berarti bahwa beliau mempunyai faham yang sama dengan faham Qadariyah. Menurutnya, beliau telah dianugerahi Tuhan sebagai macam daya, di antaranya adalah daya berpikir berupa akal dan daya fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Karena kuatnya kepercayaan terhadap hukum alam dan kerasnya mempertahankan konsep hukum alam, beliau dianggap kafir oleh sebagian umat Islam. Bahkan ketika datang ke India sebagai tanggapan atas tuduhan, Al-Afghani tersebut menerima keluhan itu. Buku yang berjudul Ad-Dahriyah, Jamaluddin mengarang sebuah buku jawaban bagi kaum materialis. Sejalan dengan faham Qadariyah yang dianutnya, ia menentang keras faham akhlak. Beliau berpendapat bahwa umat Islam India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa Tuhan telah menentukan tabiat atau nature sunatullah bagi setiap Islam agama yang paling sesuai dengan hukum alam, karena hukum alam adalah ciptaan Tuhan dan Al-Quran adalah firman-Nya, maka sudah tentu keadaannya seiring sejalan dan tidak ada pertentangan. Sejalan dengan keyakinannya tetap tentang kekuatan dan hukum alam, beliau tidak mau pemikirannya tergantung teoritis dan hadis dan fikih. Segala sesuatu diukurnya dengan kritis dan rasional. Beliau pun menolak semua yang bertentangan dengan logika dan hukum alam. Beliau hanya mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman bagi Islam, sedangkan yang lain hanya bersifat membantu. Alasan penolakan beliau terhadap hadis adalah karena hadis berisi moralitas sosial dari masyarakat Islam pada abad pertama, kedua sewaktu hadis tersebut dikumpulkan, sedangkan hukum fikih menurut beliau adalah berisi moralitas masyarakat berikutnya. Sampai saat timbulnya mazhab-mazhab, beliau menolak taklid dan membawa Al-Quran untuk menguraikan relevansinya dengan masyarakat baru pada zaman itu. Sebagai konsekuensi dari penolakannya terhadap taklid, beliau memandang lalu diadakannya ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.